Beralih ke sorotan lain, saudara, ke kasus pembunuhan Vina di Cirebon, tim hukum Polda Jawa Barat mengatakan penetapan Peggy sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur dan sah secara hukum. Pihaknya mengaku telah menggunakan metode pencocokan wajah sebelum menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Di hadapan majelis hakim, tim hukum Polda Jawa Barat mengungkap sejumlah alat bukti yang digunakan dalam menetapkan tersangka Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Polda Jawa Barat melibatkan seorang ahli Inavis untuk melakukan pencarian wajah yang menggunakan database di Sdukcapil. Hasilnya, wajah dan sidik jari Peggy dengan tersangka pembunuhan Vina ini menunjukkan kecocokan di atas 90% identik. Lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1:1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan foto wajah barang bukti. Dari hasil identifikasi wajah didapatkan kemiripan di atas 90% identik dengan data demografi dan biometrik. Perbandingan 12 titik persamaan sidik jari sesuai antara sidik jari AK23 dan database KTP elektronik Dukcapil. Sementara mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi turut mendampingi keluarga Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam kasus ini, Deddy Mulyadi diketahui ikut mencari fakta terkait dengan pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 8 tahun silam. Deddy menyebut hanya menyajikan pernyataan dari berbagai pihak yang diduga terkait secara objektif. Deddy Mulyadi juga mengaku berperan memberikan advokasi sosial bagi keluarga Peggy Setiawan. Kami akan ajak Anda ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilai yang akan mengikuti bagaimana jalannya sidang pra-peradilan terhadap Peggy Setiawan. Selamat pagi Fadil. Fadil, ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan, jadi siapa saja mereka yang dihadirkan di pagi hari ini? Ya, Adisti dan saudara, memang hari ini sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Peggy Setiawan kembali digelar. Rencananya pada pukul 9 sidang akan digelar yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Eman Selman, di mana agenda hari ini adalah sidang pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon, yakni tim kuasa hukum, dan pihak termohon ini adalah Polda Jawa Barat. Di mana memang kemarin saya coba mengkonfirmasi ke kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa hari ini rencana akan menghadirkan 5 saksi dan 1 ahli pidana. Di mana memang sampai saat ini belum diketahui siapa ahli pidana maupun saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh pihak pemohon. Tetapi kalau berdasarkan pemberkasan tersangka Peggy Setiawan yang dilakukan di penyidik Ditkrim Polda Jawa Barat, di mana ada 5 orang saksi pernah diperiksa oleh penyidik yang merupakan rekan kerja korban. Kelima saksi itu adalah merupakan saksi yang meringankan Peggy Setiawan dikarenakan kelimanya mengetahui keberadaan Peggy Setiawan saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini. Kelimanya itu adalah merupakan adik dari Peggy Setiawan, Robi Irawan, rekan kerja Peggy Setiawan di Bandung, Yadi, Ibnu, Suharsono alias Bondol, dan Suparman. Memang sehingga diyakini bahwa kelima ini akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum pemohon dikarenakan memang kelimanya ini mengetahui keberadaan Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Adisti. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan sudah menyiapkan ada 5 orang saksi dan juga 1 orang ahli. Sementara dari Polda Jawa Barat, berapa saksi dan juga berapa ahli? Apakah juga nanti akan dibuka secara lugas begitu rekaman CCTV, ada 6 bukti CCTV dan juga telepon seluler. Fadil? Ya, Adisti, memang tidak hanya dari pemohon tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan menyiapkan atau menghadirkan saksi-saksi dari termohon, yakni Polda Jawa Barat juga rencanakan
menghadirkan satu ahli pidana dan berbagai dokumen dan surat yang dijadikan penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat untuk menetapkan status tersangka Peggy Setiawan, di mana memang kemarin Kabid Hukum Polda Jawa Barat juga memastikan akan hadir dalam sidang hari ini dengan menghadirkan dengan ahli pidana dan saksi ahli pidana surat dan dokumen-dokumennya. Tetapi memang ketika apakah dokumen-dokumen yang akan dibawa pada hari ini berupa CCTV ataupun telepon seluler, tetapi Adisti dan saudara kemarin Kabid Hukum Polda Jawa Barat mengatakan bahwa selain ahli pidana, penyidik atau Polda Jawa Barat juga akan membawa satu dokumen yang dijadikan penyidik dalam menetapkan tersangka, yakni adalah bukti visum pada tahun 2016. Dan Adisti dan saudara memang sampai saat ini pun baik dari pemohon dan termohon belum ada tanda-tanda kedatangan di Pengadilan Negeri Bandung ini. Memang Pengadilan Negeri Bandung ini mempunyai waktu 1 minggu sebelum memutuskan perkara gugatan pra-peradilan ini diterima atau ditolak, sehingga pada Senin nantinya keputusan gugatan ini akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Kembali Adisti. Baik, menarik untuk kita simak di pagi hari ini soal pembuktian baik dari Peggy Setiawan dan juga Polda Jawa Barat. Selain saksi ada juga ahli pidana, termasuk juga dengan bukti visum yang juga memang akan dihadirkan dalam sidang pembuktian hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.